kita bisa atur nih intensitasnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Properti yang melekat. Semakin gampang atau semakin susah? Sudah mulai mengerti belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, sudah mulai mengerti, Pak. Sudah mulai mengerti. Sekarang kita masuk ke efek ya. Efek tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya kalian nanti mau menerapkan efek, yang ditakutkan itu adalah kalian terlalu mengeksplor berlebihan sehingga malah justru memberikan dampak pada ketidakbaikan ya dari sisi desain ya. Jadi efek. Jadi diusahakan jangan dipergunakan terlebih dahulu. Nah, tapi akan saya berikan ininya nih, perangkatnya. Jadi memberikan efek itu pada text frame itu pilih objek, efek, kemudian drop shadow. Apa-apa nih. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke text frame option. Pengaturan text frame option itu dengan cara pertama ya. Jadi pengaturan text frame option. Saya tutup. Ya, ini pengaturan text frame option. Ini saya duplikat ya. Saya duplikat seperti ini. Sudah bisa membuat ini? Coba silakan. Coba kalian siapkan membuat bentuk seperti ini. Bisa tidak? Silakan. Saya tunggu 5 menit. Saya tunggu 5 menit untuk membuat box seperti ini. Baru kemudian saya jelaskan mengenai text frame option. Saya tunggu sampai jam 8.17. Silakan. Saya tunggu sampai jam 8.17. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Oke, kalau sudah, sekarang yang harus kita lakukan itu apa? Berikutnya itu adalah pengaturan text frame option. Jadi pengaturan text frame option itu caranya untuk mengatur ya. Pengaturan text frame option itu dengan cara pertama aktifkan text frame-nya dengan selection tool seperti ini. Selanjutnya akses menu objek, kemudian pilihannya itu di situ ada namanya text frame option. Bisa? Objek, kemudian pilihannya itu adalah text frame option. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Selanjutnya itu adalah pilih kolom number-nya. Oh, saya kolom number itu dipergunakan untuk apa? Pertama untuk mengatur kolomnya, jumlah kolomnya itu berapa nih? Kolom. Oh, jaraknya bisa diatur, jarak antar kolomnya. Paham sampai di sini? Ini kita sudah membuat seperti ini nih. Ini jadi berapa kolom? Jadi 2 kolom ya. Ini sudah jadi 2 kolom. Sudah menjadi 2 kolom. Kemudian yang ke B, ya yang B. Yang B. Yang B itu adalah inset spacing ya. Jadi fungsi dari inset spacing itu adalah untuk mengatur jarak antara frame text dan teks yang ada di dalamnya. Setting ini diperlukan jika kita membuat teks yang ada dalam box ya, agar teks itu tidak menyentuh pinggir garis. Jadi setting ini itu diperlukan jika kita membuat teks yang ada di dalam box agar teksnya itu tidak menyentuh pinggir garis. Kalau kita lihat di sini nih, antara stroke dan
dan frame-nya itu kan dia menyentuh ya, teksnya menyentuh pinggir garis. Makanya saya gunakan ini namanya objek text frame option. Nah, ini kita masukkan nih top, bottom ya. Top, bottom, left dan right-nya. Misalnya ini 0,5. Berarti nanti kalian akan lihat antara box-nya itu sudah tidak mepet pada garis. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham. Jadi kalau misalnya kalian membuat teks yang ada dalam box, kalian bisa memanfaatkan text frame option. Kemudian yang berikutnya, yang C. Yang C itu adalah vertical justification. Vertical justification itu berfungsi untuk mengatur posisi teks terhadap box secara vertikal. Jadi vertical justification itu untuk mengatur posisi teks terhadap box teks secara vertikal. Contoh kasus misalnya seperti ini ya. Saya misalnya membuat teks ada dalam box, kita ketik misalnya Departemen Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah Center. Kemudian ini saya isi dengan warna misalnya biru, struknya ya, fillnya biru, kemudian opacity-nya misalnya 20 atau 15 lah ya. Kira-kira seperti ini ya, saya punya teks seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan vertical justification itu adalah untuk mengatur posisi teks terhadap box teks secara vertikal. Di sini ada pilihan yang berikutnya adalah text frame option. Vertical justification itu center. Selain center itu adalah objek text frame option. Bisa juga menggunakan yang bottom. Bisa juga menggunakan objek text frame option. Kita gunakan yang justify. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Paham. Itu yang dimaksud dengan vertical justification. Kira-kira menggunakan yang mana? Kalau dalam kasus ini? Ditaruh ada pun Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Menurut kalian? Nomor 2 ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang nomor 2 ini. Itu penggunaan vertical justification ya. Vertical justification. Yang berikutnya itu adalah ignore text wrap ya. Jadi text wrap itu adalah dipergunakan, saya jelaskan di sini ya. Text wrap itu biasanya dipergunakan pada box teks maupun box gambar yang diletakkan di depan teks. Jadi teks wrap itu dipergunakan pada box teks maupun box gambar yang diletakkan di depan teks. Tujuan penggunaan text wrap ya, tujuan penggunaan text wrap itu adalah agar box gambar maupun box teks tidak menutupi teks yang ada di belakangnya. Jadi kalau tujuannya itu. Jadi tujuan ya perhatikan ya, tujuan penggunaan text wrap adalah agar box gambar
Ya, tujuan penggunaan text wrap itu agar box gambar atau box teks itu tidak menutupi teks yang ada di belakangnya. Teks akan menyingkir ya, menghindari box teks maupun box gambar yang sudah diberi setting text wrap. Nah, ini untuk text wrap itu nanti ada sesi khusus ya, jadi saya tidak jelaskan detail. Jadi contohnya itu kira-kira seperti inilah. Contohnya, misalnya saya membuat box gambar gitu, box gambarnya itu saya beri warna misalnya merah gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, warna merah ini menutupi teks tidak? Menutupi, Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini, warna merah kan menutupi teks ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan text wrap, jadi window di sini ada namanya text wrap ya. Text wrap kita menggunakan setting yang nomor 3 ya. Nomor 3. Di sini kita atur jaraknya nih antara warna merah dengan teks misalnya 0,3 misalnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan secara otomatis teksnya itu akan menghindari box. Paham sampai di sini? Jadi dia tidak tertutup. Jadi teksnya itu jadi tidak tertutup oleh gambar. Jadi box teksnya itu jadi dia tidak tertutup oleh gambar. Itu kalau misalnya kita menggunakan ini ya, menggunakan text wrap. Nah, fungsi dari ignore dari text wrap itu kalau misalnya diaktifkan, maka teks yang berada di dalam box itu tidak akan dipengaruhi oleh objek yang sudah memiliki setting text wrap. Jadi ini bedanya nih. Ini saya duplikat ya. Bedanya itu seperti ini. Ini misalnya yang sebelah kanan ini settingnya saya hilangkan. Objek, text frame option. Ini saya ignore. Yang terjadi apa? Kembali teks. Iya, teks ini itu tidak terpengaruhi oleh objek yang sudah memiliki text wrap. Paham? Paham. Kalau ini saya geser ke sini, teksnya terpengaruh. Kalau saya geser ke sini, teksnya terpengaruh, ikut menyingkir tuh. Dia nggak mau dekat-dekat. Nah, kalau di sini, dia tidak akan terpengaruh oleh text wrap. Itu fungsi dari ignore text wrap. Paham sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Itu fungsi dari text wrap. Sekarang saya lanjutkan mengenai bagaimana caranya kita menghubungkan text frame. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan text frame? Jadi cara menghubungkan text frame itu ada 2 macam cara ya. Ini latar belakangnya nih. Seringkali pada saat kita memasukkan teks ya, baik itu dengan menggunakan fasilitas place ataupun dengan menggunakan fasilitas copy paste ya. 1 kilo segini. Ya, saya tulis di sini ya. Dengan menggunakan fasilitas place, dengan menggunakan fasilitas place, atau dengan menggunakan copy dan paste ya. Dengan menggunakan copy dan paste ya. Teksnya itu lebih panjang dari text frame yang dibuat. Jadi contohnya misalnya saya punya box ya, box frame seperti ini ya, besar seperti ini misalnya. Misalnya boxnya itu seperti ini nih, kok udah dimasukkan teks seperti ini. Ya. Kalau misalnya teksnya itu lebih banyak dibandingkan dengan box teksnya. Jadi perhatikan ya. Jika teksnya itu lebih panjang dari text frame yang dibuat,
akan ada tanda, perhatikan, akan ada tanda seperti ini nih. Tanda kotak warna merah. Nah, di sini, perhatikan, di sini akan muncul tanda kotak berwarna merah yang di tengah-tengahnya ada tanda plus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita lihat di sini misalnya, oh di tengah-tengahnya itu ada kotak, tengah-tengahnya tuh ada kotak terus ada tanda plus gitu. Cara pemecahannya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, klik kotaknya nih, klik simbol kotak ya, dan plus atau tanda merah pada pojok kanan bawah dengan menggunakan selection tool seperti ini, diklik aja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini nih. Pada area lainnya itu kita buat lagi seperti ini. Nah, buat frame lagi. Paham ya? Saya klik lagi di sini, di area lain lagi. Klik lagi di sini, di area lain lagi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Pak. Nah, ini juga sama nih. Saya klik lagi di sini, saya pindahkan lagi. Ya, sampai tanda plusnya itu hilang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu ini saya copy dulu ya. Saya cut ya. Saya copy ya. Terus saya cut. Misalnya cara yang kedua nih. Cara yang kedua bagaimana? Kita buat aja beberapa text frame. Misalnya ini 1, 2, ya, kemudian 3. Ini kan ada 3 text frame misalnya. Bagaimana supaya antara text frame 1, 2, dan 3 itu terhubung? Berarti aktifkan type tool, kemudian buat beberapa text frame. Ini ya caranya ya, tadi ya. Aktifkan text frame pertama dengan selection tool. Jadi kita aktifkan nih text frame pertama dengan selection tool. Klik satu kali pada outport namanya. Jadi yang tadi itu, yang tadinya bentuknya kotak ada tanda plusnya itu akan muncul jadi kotak tengah-tengahnya putih gitu ya. Itu namanya outport. Diklik aja. Diklik. Kemudian letakkan ya, klik satu kali pada area yang lain hingga keluar simbol rantai ini. Diklik ya pada bagian tengah ya. Saya tulis saja, klik pada bagian tengah area teks ya. Yang lain hingga keluar simbol rantai. Diklik aja di sini, klik. Klik lagi di sini, kemudian diklik lagi di sini. Pilih menu type, fill with placeholder text. Nanti sudah muncul tuh seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke berikutnya. Nih, sebentar lagi sudah bisa kalian membuat ini ya. Kalau sudah mengerti, kalian sudah bisa membuat ini nanti. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita membuat buku ya, membuat buku seperti ini. Jadi yang saya harapkan hari ini kalian harus sudah bisa membuat pola dulu. Seperti ini, kita belum sampai ke tahapan mengatur teksnya. Jadi membuat pola seperti ini dulu. Caranya tidak sulit ya, Oke, kita lanjutkan kembali ke ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau dari teman-teman dari IPB paham? Saya terlambat Pak Sulis. Linknya Pak. Oh gitu. Ya. Nanti yang siang aja Pak. Ya boleh. Siang. Kalau misalnya ini, tapi harusnya sih nanti ini paham sih nanti. Gampang kok ini. Jadi
targetnya hari ini membuat pola untuk membuat buku dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sulis. Ya, baik. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jelas ya? Jelas Kalau ya, Pak. jelas ya. Kalau sudah jelas, kita masuk ke mengkoreksi text frame. Proses mengkoreksi text frame, ya. Proses mengkoreksi text frame itu bisa dilakukan dengan menggunakan selection tool ya dan direct selection tool. Jadi kalau misalnya kita akan mengkoreksi text frame itu bisa dilakukan dengan panah yang warna hitam atau dengan panah yang warna putih ya. Panah yang warna hitam atau dengan panah yang warna putih. Nah, selection tool atau panah yang warna hitam itu biasanya dipergunakan untuk, ya perhatikan ya, untuk cuma memperbesar atau memperkecil text frame tanpa mengubah bentuk dasar text frame ya. Jadi kalau dia bentuknya kotak ya berarti dia tetap bentuknya itu kotak. Nih, jadi bentuknya tanpa mengubah ya, mengubah bentuk dasar text frame. Nah, perangkat ini itu bisa juga dipergunakan untuk menyesuaikan antara text frame dan ya bukan dengan ya, dan grid atau guide yang sudah disediakan melalui proses pembesaran dan pengecilan text frame. Jadi perangkat ini itu bisa dipergunakan untuk menyesuaikan antara text frame dan grid atau guide yang sudah disediakan melalui proses pembesaran dan pengecilan. Jadi kalau misalnya kalian merasa saya membuat text frame-nya itu tidak sesuai dengan grid, berarti kita gunakan panah yang warna hitam, ini ditarik nih sampai grid yang sudah kalian sediakan. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Kalau sudah paham, sekarang saya lanjutkan kembali ke direct selection tool atau panah yang warna putih. Ya, kita masuk ke panah yang warna putih atau direct selection tool. Jadi, direct selection tool atau panah yang warna putih itu bisa mengubah bentuk text frame ya, melalui pemindahan titik dan penarikan handle ya, bukan penarikan handle atau direction line. Jadi kalau misalnya, text frame itu kan dia memiliki titik, jadi titiknya itu bisa kita tarik untuk mengubah bentuk text frame ya, seperti ini. Jadi bentuknya itu bisa tidak harus kotak ya text frame itu ya, bisa saja misalnya bentuknya itu adalah seperti ini nih. Kalau di sini jarang ya ada ya. Jadi kalau yang di buku MBKM ya, MBKM-nya Dikti ini yang sedang saya kerjakan, hampir semuanya bentuknya si kotak ya text frame-nya. Ya, hampir semuanya itu bentuknya itu adalah kotak. Ini bentuknya hampir semuanya kotak. Sudah punya bayangan ya proses membuat ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kayak box ini berarti menggunakan tadi kan? Tag insert gitu ya? Ya. Iya, Pak. Ya, ini berarti menggunakan text frame option gitu kan? Nah, nanti kalau bisa 2 pertemuan ini kalian sudah bisa membuat buku ya. Walaupun pengaturan teksnya itu belum detail, nggak apa-apa. Tapi membuat polanya itu kalian sudah paham. Kira-kira seperti ini. Nah, targetnya adalah selain kalian bisa membuat seperti ini, kalian itu juga bisa membuat ilustrasinya. Nah, kalau ilustrasinya bagaimana cara membuatnya? Saya kan tidak bisa menggambar, bisa. Nanti diajarkan dari
paling dasar sampai kalian betul-betul menguasai proses membuat ilustrasinya. Ini ilustrasi yang untuk MBKM ya. Ini yang tadi nih. Ya. Nah, proses membuat ini tidak sulit ya. Nanti saya jelaskan prosesnya. Ini belum saya masukkan ke itu. Belum saya masukkan ke sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi fungsinya itu bisa dipergunakan untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi panah yang warna putih. Kemudian yang F. Fungsi dari text frame itu adalah diantaranya itu adalah untuk mengkoreksi text frame ya. Jadi ini mengkoreksi text frame yang sudah tidak beraturan ke bentuk dasar. Jadi ini kan misalnya text frame-nya itu sudah tidak beraturan nih. Oh ternyata dalam proses desainnya itu pad-nya itu kita kepengennya bentuknya itu ke bentuk yang awal gitu ya, karena bentuk ini tidak menarik ya misalnya. Berarti kalian cukup aktifkan text frame dengan selection tool ya, dengan selection tool atau panah yang warna hitam atau panah yang warna hitam gitu ya. Kemudian pilih menu objek, convert shape, pilih rectangle. Jadi dia bentuknya akan kembali seperti semula. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya akan nanti hari ini tugasnya itu adalah kalian membuat buku ya, tapi dengan menggunakan pola seperti ini. Ya, menggunakan pola seperti ini nanti akan saya pandu cara membuatnya. Dan cara membuatnya ini gampang. Ya, cara membuatnya ini gampang. Nanti akan saya pandu satu persatu cara membuat pola untuk buku dengan menggunakan Adobe InDesign. Nah, targetnya kalian harus bisa menyelesaikan tugas membuat pola-pola buku seperti ini. Nah, ini ya misalnya ya. Dan ini tidak sulit ya. Dan ini tidak sulit. Mana? Nggak keluar ya. Oh, nah ini. Ini bentuknya ya. Ini loadingnya lama. Sebentar, saya buat ini deh. Pratinjau. Nah ini ya. Ini lama ya, sebentar. Ini mereka baru belajar ya, tapi mereka sudah bisa membuat pola-pola seperti ini. Ini anak-anak polimedia nih semester 3 ya, sama seperti kalian ya. Semester 3 di polimedia. Ini berat nih. Ini berat. Jadi nah ini ya. Ini ya, membuat seperti inilah. Nanti tidak sulit nih ya membuat seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ya. Sampai ke tadi itu adalah ya. Sekarang kita masuk ke graphic frame ya, graphic frame. Nanti kalian baca ya. Ada beberapa poin yang harus kalian ketahui gitu ya. Nanti kalian baca setelah saya kirimkan file catatannya ini. Jadi fokus teman-teman itu adalah untuk membaca yang ada di depan. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, berarti kalian cek aja poin-poin mana yang tidak kalian pahami. Sekarang kita masuk ke graphic frame ya. Graphic frame itu merupakan box atau area yang dipergunakan untuk menempatkan gambar. Ya, jadi graphic frame itu merupakan box atau area yang dipergunakan untuk menempatkan gambar. Nah, bentuknya itu bisa bermacam-macam ya.
bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ini harusnya di atas nih. Ya, bentuknya itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau grafik frame itu bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ini harusnya di atas. Ya. Jadi bentuk grafik frame itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa bentuknya itu adalah bentuk dasar, ya kotak gitu ya. Bisa aja nih misalnya bentuk dasar itu kotak seperti ini bisa, ya. Kotak seperti ini bisa. Bisa juga bentuknya itu adalah rounded. Bisa juga bentuknya itu adalah poligon. Ini bentuk-bentuk graphic frame yang dipergunakan untuk menempatkan gambar. Atau bisa juga bentuk bebas. Kalau bentuk bebas itu dengan menggunakan pen tool ya tadi ya. Ini juga bisa bentuknya seperti ini. Box gambarnya itu bisa seperti ini juga bisa. Nah, bagaimana caranya memasukkan gambar ke InDesign? Bagaimana caranya kita memasukkan gambar ke InDesign? Bagaimana caranya kita memasukkan gambar ke InDesign? Caranya itu cara yang dilakukan itu adalah sebagai berikut nih. Kita akan memasukkan gambar ke InDesign ya. Pertama, kita buat box dulu ya. Ya, yang berikutnya yang pertama itu adalah buat box gambar terlebih dahulu. Oh ya, ini sudah ada langkahnya, maaf. Jadi kalau misalnya kalian akan melakukan proses memasukkan gambar, berarti kita aktifkan namanya rectangle frame tool ya, atau yang bentuknya kotak nih. Kotak seperti ini dulu. Ini bisa macam-macam kan. Buat area seperti ini. Buat area pada rectangle frame tool. Dan selalu saya tekankan kalau misalnya kalian bekerja, berarti pastikan harus sesuai dengan grid yang sudah disediakan. Aktifkan area ini dengan selection tool. Kemudian pilih menu file, pilih place, coba. Pilih menu file, place. Tinggal kalian pilih gambar yang kalian butuhkan misalnya. Kita pilih gambar yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh gambar ini ya misalnya. Atau saya butuhnya misalnya gambar misalnya ini ya, gambar ini ya. Open. Klik. Itu proses memasukkan gambar itu seperti itu. Sudah bisa cara memasukkan gambarnya? Sudah bisa cara? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi proses memasukkan gambarnya itu seperti itu. Pilih gambar yang dibutuhkan, kemudian pilih place. Untuk menyesuaikan antara box gambar, ya, perhatikan. Untuk menyesuaikan antara box gambar dan gambar dengan cara akses menu objek, fitting, fill frame proportionally atau fit content proportionally. Nah, ini perbedaannya itu seperti ini. Saya jelaskan ya. Ini saya pindahkan ke atas ya. Ini saya pindahkan ke atas. Saya duplikat. Kalau duplikat itu tekan tombol Alt nih, pindahkan ke bawah. Sama ya seperti di Illustrator itu sama. Ini misalnya ini atas dan bawah. Kita mulai dari yang pertama. Yang atas itu opsinya itu adalah fill frame proportionally. Jadi pada opsi ini gambar akan memenuhi seluruh frame secara proporsional. Ingat nih ya. Jadi pada opsi ini gambar akan memenuhi seluruh frame secara proporsional. Ada kemungkinan
terdapat area gambar yang terpotong jika box gambarnya itu tidak sama dengan ukuran gambar. Nah, ini perbedaan antara fill frame proportionally dengan fit content proportionally. Jadi ini misalnya seperti ini ya, saya pilih kemudian objek fitting fill frame proportionally. Jadi ada kemungkinan yang terpotong nih sebelah sini. Tapi secara vertikal dia tampil utuh. Secara vertikal tampil utuh. Saya tambahkan secara vertikal ya. Secara vertikal tampil utuh. Ini kalau misalnya kita menggunakan fill frame proportionally. Nah, bagaimana dengan fit content proportionally? Jadi pada opsi ini gambar akan tampil secara utuh di dalam box gambar. Jadi gambar itu akan tampil utuh di dalam box gambar. Ada kemungkinan itu terdapat area kosong pada box gambar. Jadi kalau tadi kan ada pada gambar ya. Jadi kalau ini akan ada area kosong pada box gambar. Jadi pada opsi ini gambar itu akan tampil secara utuh. Objek, fitting, kemudian fit content proportionally. Jadi gambarnya itu tampil utuh. Nah, ada kemungkinan apa? Frame gambarnya itu lebih luas ya dibandingkan dengan gambarnya. Sudah tahu ya perbedaannya? Sudah tahu perbedaannya? Ya, sudah tahu, Pak. Sudah, Pak. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Nah, ini yang harus kalian perhatikan juga dalam proses membuat desain itu, ini harus kalian perhatikan juga. Kita pembahasannya itu masih dengan menggunakan fasilitas place ya. Jadi jika kita menggunakan fasilitas place, gambar pada layout ya, pada Adobe InDesign atau pada layout itu masih terhubung dengan file aslinya ya. Jika tidak di-embed ya, atau tidak disertakan, jadi dia itu masih terhubung. Jadi hal ini itu nanti akan terlihat pada link palette. Coba silakan misalnya kita lihat di link palette ya, misalnya window kemudian links ya, kita cari window links. Nah, nanti kita bisa melihat di sini ada daftar gambar ya, daftar gambar yang ada pada dokumen. Nah, daftar gambar ini masih terhubung dengan dokumen aslinya, dengan dokumen dari Illustrator ya. Jadi masih terhubung dengan dokumen Adobe Illustrator. Nah, nanti kalian baca naskah yang ada di sini ya. Kalian baca naskah yang ada di sini. Jadi ini masih terhubung nih. Masih terhubung. Jika gambar aslinya hilang, perhatikan, jika gambar aslinya hilang, maka gambar di Adobe InDesign-nya itu akan hilang atau missing link. Jadi hati-hati nih kalau kita menggunakan fasilitas place. Pada link palette akan muncul simbol tanda tanya kalau misalnya gambarnya itu hilang. Jika gambar hilang ya, misalnya jika terjadi missing link. Contohnya itu seperti ini nih. Kalian lihat di links ya, di links terus kemudian ini list ini ya, saya ini aja deh, saya foto aja supaya kalian paham ininya ya, perbedaannya. Bentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ini saya copy, kemudian dan ini saya tambahkan di sini. Paste. Supaya kalian paham ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih,
Ini akan muncul list ya. List gambar. Tapi kalau misalnya ini diperhatikan, ini link palet seperti ini. Sekarang kalau misalnya kejadian, misalnya gambarnya itu saya pindahkan atau saya hilangkan gitu ya. Misalnya gambarnya akan saya hilangkan seperti ini ya, gambarnya akan saya hilangkan. Misalnya saya tarik ke sini. Ini kan hilang ya. Nah, nanti secara otomatis di sini akan muncul simbol apa tuh? Muncul simbol. Hah? Tanda tanya, Pak. Iya, muncul simbol tanda tanya, betul. Jadi, kalau misalnya gambar aslinya hilang, di sini akan muncul simbol tanda tanya. Di sini akan muncul simbol tanda tanya. Ini artinya gambarnya itu nanti hilang ya, gambarnya itu hilang. Nah, di sini perbedaannya itu. Jadi yang di atas itu adalah gambarnya itu tetap masih ada ya. Nah, yang di sini itu ada muncul simbol tanda tanya. Muncul simbol tanda tanya. Ini kalau menggunakan fasilitas Flash. Ini yang harus hati-hati. Nah, gambar hilang, perhatikan, gambar hilang atau missing link itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Pertama ya, kalian iseng memindahkan file gambar ke folder lain. Ini hati-hati, nggak boleh. Kemudian yang kedua, mengganti nama file gambar. Itu juga bisa terjadi missing link juga sama. Jadi kalau misalnya kita mengganti file gambar, itu juga bisa terjadi missing link juga. Kemudian yang ketiga itu adalah menghapus file gambar. Ini yang paling parah ya. Kalau yang 1 dan 2 itu masih bisa dicari, tapi kalau menghapus itu agak lebih sulit cari solusinya. Kalian harus membuat lagi atau mencari dari tempat lain, nah misalnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Iya, paham, Pak. Paham. Jadi kalau gambarnya itu kalian pindahkan ke folder lain, bisa jadi missing link tuh. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke ini. Ya, kita Oke, kalau sudah, sekarang ini ya. Yang berikutnya itu adalah seperti ini. Jika gambar sampai missing link, ya, jika gambar itu sampai missing link, kita tidak diperbolehkan melakukan proses print. Itu yang pertama. Kenapa? Hasilnya itu akan lores atau missing. Beda-beda ya. Jadi kalau di Mac itu biasanya hilang ya. Tapi kalau di PC itu jadinya lores. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan print ke data PDF. Karena hasilnya itu akan lores. Baik itu print maupun PDF print maupun PDF digital. Karena hasilnya nanti juga akan hilang atau lores juga. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan proses namanya package, karena gambar akan tetap missing. Nanti package juga nanti akan saya jelaskan posisinya nanti di belakang. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ketika ada gambar yang missing link seperti ini. Ini hati-hati. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke berikutnya, itu adalah berkaitan dengan menggunakan kita kembalikan ke seperti semula ya, supaya tidak missing link. Tadi kan gambarnya dipindahkan ke folder ya. Ini kalau saya pindahkan ke sini lagi, folder lain ya, saya pindahkan ke folder pertama kali melakukan proses place. Nah ini otomatis di sini akan hilang lagi nih. Padahal hanya memindahkan file ya, tidak hilang tidak.
Hanya memindahkan file itu bisa menyebabkan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya ya. Tinggal sedikit lagi materinya, baru nanti kita latihan ya. Ya, 5 menit lagi lah, 5 menit lagi selesai materinya. Kita latihan, nanti akan saya jelaskan proses membuat bukunya. Ya, proses membuat bukunya seperti apa. Yang penting kalian sudah paham ini. Nah, kemudian dengan menggunakan fasilitas Place pada saat mengimpor gambar, ya, dengan menggunakan fasilitas Place pada saat mengimpor gambar, penyuntingan gambar pada data asli itu akan mempengaruhi gambar yang terdapat pada Adobe InDesign. Jadi ini kan, gambar ini kan ada di Adobe InDesign ya. Terus kemudian saya mengimport data aslinya di Illustrator misalnya. Oh, saya mengimport data aslinya di Illustrator. Ini warnanya saya ganti kuning deh, misalnya ya. Ini saya ganti warnanya jadi warna kuning. Jam 9 kok jam 8. Ya, ini saya ganti warna kuning misalnya seperti ini. Saya save gitu ya, saya save. Nah, nanti secara otomatis di Adobe InDesign itu nanti akan jadi warna kuning. Jadi itu keuntungannya dengan menggunakan fasilitas Place itu seperti itu. Paham sampai di sini? Oh, ini saya ganti nih misalnya warnanya kayaknya jangan warna kuning deh, saya ganti misalnya warnanya dengan warna merah gitu ya. Berarti ketika ini saya tutup, save, ya saya save, nanti secara otomatis di InDesign itu akan berubah jadi warna merah. Itu kalau misalnya kita menggunakan fasilitas Place. Nanti kalian coba baca ini ya langkahnya ya. Langkahnya ini sudah saya siapkan yang sudah bisa kalian manfaatkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Silakan. Kecepatan tidak? Kecepatan tidak? Pak. Tidak, Ya. Pak. Mengerti ya? Yang saya sampaikan mengerti? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti, paham ya? Jadi kalau misalnya kalian merasa tidak nyaman, silahkan komplain aja ya dengan proses pembelajarannya ya. Ya, jadi silahkan aja kalian komplain, karena itu kan juga buat masukan buat saya juga ya, supaya proses pembelajarannya bisa lebih baik gitu. Ya, kalau sudah, sekarang kita masuk ke berikutnya, itu adalah ke mengambil gambar dari browser dengan cara copy dan paste. Copy image dan paste into ya di Adobe InDesign. Ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk tugas hari ini. Ya, tugas hari ini itu adalah membuat buku, tapi dengan pola yang sudah dipersiapkan ya, atau dicontohkan. Misalnya gini, bagaimana caranya kita mengambil gambar dari browser dengan cara copy image dan paste into. Cara kerjanya itu seperti ini. Cara kerjanya. Pertama, buat area gambar di Adobe InDesign. Kita buat area gambar seperti area gambar. Ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Adalah buat area gambar di dokumen Adobe InDesign ya, dengan menggunakan rectangle frame tool. Usahakan dalam proses membuat area harus sesuai dengan grid yang sudah disediakan. Misalnya seperti ini ya. Ya tungkunya dong atau apa itu, lihat di online. Oke, Iya, dilihat serinya lah. bikin di mood dulu ya. Ya. Kemudian buka browser ya. Kita buka browser yang kita butuhkan, misalnya cari di sini itu nanti teman-teman bisa cari ini ya, apa namanya? Atau buka situs pexels.com atau unsplash ya .com. Di sini itu tersedia apa namanya
banyak sekali model ilustrasi foto yang bisa kalian manfaatkan dan itu gratis ya. Hanya saja kalian tetap harus mencantumkan sumber sama fotografernya aja. Ini gratis ya. Kita gunakan misalnya www.pexels.com misalnya. Yang berhubungan dengan science misalnya. Biologi misalnya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita manfaatkan untuk ilustrasi buku. Ya, ilustrasi buku ya. Misalnya saya ambil ini ya, caranya itu adalah klik kanan copy ya. Ya, seperti ini ya. Klik satu kali pada gambar untuk memperbesar tampilan. Kemudian klik kanan copy image ya, copy image seperti ini atau salin gambar. Buka kembali Adobe InDesign, kemudian pilih menu aktifkan ya. Kembali ke gambar ya, salin ya. Buka kembali Adobe InDesign. Sudah. Kemudian aktifkan box gambar dengan selection tool. Kita aktifkan box gambar dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Kemudian pilih menu edit, paste into. Jadi nanti gambarnya otomatis akan masuk ke dalam box. Nah, yang terakhir, sesuaikan antara box gambar dan gambar dengan cara akses menu objek, fitting, fill frame proportionally. Sama ya seperti tadi ya. Objek, fitting, fill frame proportionally. Itu cara memasukkan gambarnya. Nah, sekarang hal-hal lain di luar memasukkan gambar ya, yang harus teman-teman ketahui. Jadi dengan cara ini, gambar di Adobe InDesign itu tidak terhubung dengan file aslinya atau terembedded ya. Pada link palette itu tidak terdapat list gambar yang terhubung dengan layout. Jadi di sini itu kosong. Meskipun di sini ada gambar ya. Nah, yang harus kalian perhatikan apa? Beban layoutnya itu akan lebih besar jika gambar terembedded. Maka sebaiknya sebelum menempatkan gambar pada halaman layout, sebaiknya kita melakukan proses download gambar aja ke dalam hard disk, kemudian menggunakan cara place dalam mengimport gambar. Jadi disarankan itu tetap menggunakan fasilitas place ya, jangan menggunakan copy dan paste. Meskipun cara ini bisa. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi disarankan menggunakan fasilitas place saja. Proses penyuntingan gambar itu tidak dapat dilakukan jika melakukan placing gambar dengan proses penyuntingan ya, maaf ya. Jadi proses penyuntingan gambar itu tidak dapat dilakukan ya jika proses mengimportnya, jika proses mengimport gambar dengan cara copy dan paste into, paste ya, atau paste into, paste atau paste into. Jadi proses penyuntingan gambar itu tidak bisa dilakukan. Kalau tadi kan ketika kita buka data aslinya gitu, kita lakukan proses kita simpan, dia otomatis gambar di layoutnya kan berubah ya. Kalau dengan cara ini itu tidak bisa. Kalau dengan cara ini itu tidak bisa. Ya, dari A dan B ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk graphic frame ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Ya, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan untuk gambar vektor dari Adobe Illustrator. Jadi kalau untuk gambar vektor dari Adobe Illustrator itu, kita juga bisa menggunakan dua cara yang sama dengan di atas, yaitu place
serta ya dua cara yang sama, dan copy dan paste ya. Tetapi tetap yang disarankan itu adalah menggunakan fasilitas place. Jadi misalnya dari Illustrator nih, saya punya gambar ini dari Illustrator. Ya, terus kemudian saya ambil gambar wanita ini misalnya. Edit, copy, kemudian di Illustrator, kemudian pindah ke InDesign, saya lakukan edit, paste, seperti ini. Bisa. Tapi cara ini tidak disarankan. Tetap yang disarankan itu adalah menggunakan fasilitas place. Karena apa? Beban layoutnya itu jadi lebih besar. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat desain dengan pola yang sudah dipersiapkan. Ini ya, polanya itu ini. Saya akan kirimkan ke WhatsApp group polanya untuk PICK, dan ini saya copy, saya kirimkan ke WhatsApp group ya. Bentar. Ini nanti latihan ini harus kalian kumpulkan hari ini, karena waktu pembelajaran kalian dengan saya kan panjang ya. Jadi harus kalian kumpulkan hari ini. Mengerjakannya gampang, jadi tidak butuh waktu sampai setengah jam sih sebenarnya cara mengerjakannya. Tidak butuh waktu sampai sini. Jadi mengerjakan buku, kalau polanya sudah kalian pahami, ini tidak butuh waktu lama ya untuk mengerjakannya. Nah. Oke, sambil menunggu nanti saya kirimkan ini ya materinya. Tugas latihan hari ini, yuk sama-sama kita kerjakan dulu. Tugas latihan membuat pola dengan text frame dan graphic frame. Silakan. Siapkan dokumen, ya perhatikan. Siapkan dokumen dengan cara akses menu file, kemudian new dokumen. Sudah belum? Sudah, Pak. Hingga keluar dialog box. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, jadi siapkan dokumen dengan cara akses menu file, kemudian new dokumen hingga keluar dialog box. Sudah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya itu adalah spesifikasi dokumennya itu adalah sebagai berikut. Jumlah halaman atau istilahnya apa? Number of page. Ada nggak? Ada, Pak. Ada, ya sama-sama ya. Ada, Pak. Jadi ada ya, pilih menu file, new document. Ini kita akan membuat buku ya. Oh, ternyata number of page-nya itu 16. Kemudian yang berikutnya itu adalah mulai halaman. Atau istilahnya itu adalah start page. Start page-nya itu dimulai dari halaman 1. Kita ganti di sini halaman 1. Kita mengerjakannya cukup 16 halaman aja. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nanti dikumpulkan hari ini ya. Jadi tolong diperhatikan. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga, ukuran dokumen atau page size-nya itu, ukuran dokumen bukunya itu 21 cm kali 27,5 cm. Silakan. Jadi ukuran dokumennya itu adalah 21, ini ketik aja di custom 21 kali 27,5 cm. Atau kalau misalnya dalam bentuk milimeter itu 210 kali 275 milimeter. Paham sampai di sini?
Paham, Pak. Paham?